Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asner Tamil dengan NIM 0441903766, Prodi Sistem Informasi semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga saya dalam mata kuliah Jaringan Komputer dengan topik materi Simulasi Jaringan pada Cisco Packet Tracer. Oke, pertama-tama sesuai perintah soal, kita akan membuat 4 buah PC yang akan dihubungkan ke satu buah switch. Oke, selanjutnya dihubungkan melalui kabel straight ke switch. Oke, sudah. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada PC. Kita kasih nomor untuk IP address-nya 192.186.1.2, kemudian subnetnya yang default. Selanjutnya untuk PC 1 sama seperti tadi dengan akhiran nomor 3 192.168.1.3. Defaultnya juga sama, masih default. Kemudian 192.168, 1 dan 4. Subnetnya juga masih default. Selanjutnya IP yang keempat, PC 3. Kita kasih 5. Oke, subnetnya juga masih default. Coba kita tes apakah dia terhubung melalui command prompt dengan ping IP PC. Oke, berhasil. Selanjutnya kita lakukan ping kedua pada PC 192.168.1.2. Salah. Kita tulis ping ya, jangan lupa. Ping 192.168.1.2. Oke, berhasil juga. Selanjutnya ping untuk PC ketiga 192.168.1.4. Kemudian PC keempat ping 192.168.1.5. Oke, semuanya sudah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 2. Keempat PC ini dihubungkan ke satu server. Oke, satu server. Kemudian server ganti nama dulu. Servernya menjadi HTTP. Kemudian kita hubungkan melalui kabelnya. Maaf, harusnya dia kabel ini ya, cross over, karena dia sejenis. Kemudian kita config, kita kasih angka 192, 168, 1 dan 100. Kemudian untuk subnet masih default. Oke. Selanjutnya kita coba apakah dia terhubung ke server dengan ping ya. Ping 192.168.1 kemudian 100. Oke, berhasil. Sudah berhasil untuk ping dengan servernya. Kita coba melalui web browser apakah dia berhasil terhubung dengan HTTP-nya. Tunggu dulu web browser terbuka. Oke.
tulis ID server 192.168.1.100. Kita klik oke, berhasil. Untuk nomor 2 sudah berhasil. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu dihubungkan ke satu server DNS. Dihubungkan melalui kabel crossover juga. Kemudian kita klik config-nya. Kita kasih 192.168.1.120. Kemudian subnetnya kita kasih default. Kita harus setting di bagian tab service juga. Kemudian DNS, klik on, tulis namanya, nama domain kita kasih tamil.com. Kemudian addressnya ini IP server HTTP ya. Kemudian add. Oke. Selanjutnya kita coba apakah dia sudah terhubung ke DNS servernya. Ping 192.168.1.120. Oke, sudah berhasil karena dia muncul replay ya. Selanjutnya kita coba di web browser. Tunggu dulu web browsernya terbuka. Oke, coba kita cek 192.168.1.120. Oke, berhasil. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 semuanya sudah berhasil. Oke, close dulu. Ya, DNS server di sini sudah bisa diganti ya, karena dia sudah terhubung dengan DNS server. Dan ganti juga untuk PC 1, DNS servernya sama. Ganti juga untuk PC 2. Kemudian PC yang keempat. Oke, semua sudah selesai. Sudah terhubung, HTTP servernya sudah terhubung ke sini, Coba kita lihat konfigurasi dari IP HTTP. Ini juga ya, harus dipastikan dia harus on untuk server HTTP-nya. Baik, selanjutnya ke nomor 4. Kita akan mengikuti sesuai gambar ya. Tapi yang pertama-tama kita buat yang bagian atas dulu dengan PC ya, server. Kemudian kita hubungkan ke switch 29524 dengan kabel straight. Ini juga. Kemudian ini server ini. Oke. Kita ganti nama menjadi http bukan ilkom.com. Kemudian ini server DNS. Oke, selanjutnya kita konfigurasi.
Untuk IP-nya kita kasih 192.168.1.1, kemudian setmap default. Selanjutnya server Ilkom, konfigurasinya kita atur ke 192.168.1.100, defaultnya subnetnya ke default. Kemudian ini 192.168.1.101, subnetnya di default juga. Kemudian atur untuk DNS, on kan, masukkan Ilkom nama domainnya. Kemudian IP address dari server Ilkom 192.168.1.100, kemudian add. Oke, close. Kita coba apakah dia sudah terhubung. Ini dimasukkan ke DNS-nya tadi, masukkan ke ini 101, kemudian ini juga masukkan DNS-nya 192.168.1.101. Oke, selanjutnya kita coba apakah dia sudah terhubung dengan DNS, dengan server dulu. Ini untuk PC-nya. Kemudian ke servernya. Selanjutnya kita tambahkan di bagian bawah dengan PC 1, server 1, kemudian dengan switch juga dihubungkan melalui kabel straight. Oke, selanjutnya ubah nama server 2 menjadi pendilkom.com. Ini kita ubah konfigurasi PC 1 di 172 ya. Ini harus dibedakan IP-nya dengan network bagian atas, gambar di atas. Oke, selanjutnya IP-nya 172.168.1, kemudian kita kasih 100. Subnetnya yang default. Oke, kita cek dulu, sepertinya kita tadi lupa. Sudah ya, otomatis terisi. Kemudian di command prompt kita coba apakah dia terhubung. Coba di 172.168.1, kemudian 100. Oke, sudah terhubung ke server pendilkom. Selanjutnya untuk memudahkan, kita tambahkan notes atau keterangan yang berisi tentang ID masing-masing. Ini ada server DNS, kemudian ID PC 0, selanjutnya ID server pendilkom, dan ID PC 1. Oke. Selanjutnya kita tambahkan router, pilih di sesuai gambar ya, 1841. Setting dulu, dihubungkan dulu dengan kabel straight.
fast ethernetnya kita pilih 1, dia di gambar bagian bawah. Kemudian di sini kita pilih 0, ini harus diingat ya. Kemudian setting router, di config, kemudian di fast ethernet 00, ini berarti di bagian atas masukkan subnet default gateway, masukkan default gateway untuk server yang Ilkom. Kemudian fast ethernet, klik on, masukkan ID-nya, ID server Pendelkom. Oke, subnet masknya kita kasih default. Oke, sudah terhubung. Di sini masukkan default gateway tadi yang sudah dibuat di settingan router. Untuk gambar bagian atas ini juga masukkan juga. Oke, selanjutnya ini default gateway yang di bagian bawah waktu disetting di router. Ini PC 1, default gateway-nya juga diatur sesuai yang disetting pada router. Oke, DNS-nya ini kita masukkan DNS yang di bagian atas ya, ID-nya DNS yang bagian atas tadi, karena dia saling terhubung. Oke, selanjutnya kita coba. Oke, sudah ada semua. Ini juga. Oke, sudah ada semua juga. Ini oke, aman. Ini oke, aman. Sedangkan ini kita harus pastikan dia on. Kita tambahkan ID nama domain dari server Pendelkom, kemudian ID address-nya 172.1681, kemudian 100. Kita masukkan 100, kemudian add juga. Oke, sudah ya. Oke, untuk lakukan perintah yang pertama yaitu kita mengecek apakah dia sudah terhubung dengan PC 0 pada PC 1. Tunggu dulu. Oke, request timeout. Oke, untuk RTO di hub pertama itu memang biasa terjadi karena terhubung dengan router ya. Maksudnya terhubung melalui router. Kemudian ini untuk mengetahui apakah terhubung ke PC 1, masukkan ID PC 1 168 dan 1, kemudian 1. Oke, dia langsung terhubung tanpa RTO. Sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita masukkan IP konfigurasi ID default gateway yang telah disetting di router tadi ke dalam server DNS server. Kemudian
close. Coba kita cek melalui browser untuk poin ketiga ya, ilkom.com. Klik go. Oke, berhasil. Sudah terhubung ke server Ilkom dari PC 1. Selanjutnya kita cek di pandilkom.com dari PC 0. Oke, klik go. Oke, sudah berhasil. Ini adalah gambar dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian ini adalah hasil gambar dari nomor 4, di mana gambar dan strukturnya mengikuti pada perintah soal.